Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi PKWU kelas 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan non-benda. Nah, pengertiannya apa? Kerajinan non-benda adalah jenis kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda yang idenya berasal dari budaya tradisional. Kalian bisa cari tentang tarian, kemudian tentang puisi, tentang pantun, tentang budaya lokal, misalnya seperti desain batik atau sebuah batik dan bagaimana asal-usul batik tersebut. Nah, pada tugas PKWU yang pertama, silahkan kalian bentuk suatu kelompok yang terdiri dari 5 anak atau 5 anggota. Nah, tugasnya adalah yang pertama, silahkan kalian cari suatu model batik atau desain batik, kemudian kalian cetak batiknya atau dicetak dalam suatu kertas, kemudian kalian presentasikan dan direkam dan di video. Setiap anak wajib mempresentasikan bagaimana asal-usul budaya batik tersebut berasal. Misalnya, yang pertama, kalian sudah mencari batik dan hasilnya seperti ini. Nah, kalian kemudian ceritakan dari mana batik itu berasal. Misalnya dari daerah Solo, dari Jogja, dari Pekalongan, atau dari daerah manapun di Indonesia, terserah kalian. Batiknya bebas, tidak harus dari budaya manapun. Yang paling jelas adalah itu merupakan budaya batik daerah di Indonesia. Kemudian setelah kalian cetak desain batiknya, setiap anak wajib mempresentasikan bergantian bagaimana asal-usul batik itu berasal. Saya beri contoh, misalnya ini adalah 5 anak yang namanya A, B, C, D, E. Anak A mempresentasikan dengan memperkenalkan diri dan teman-temannya. Misalnya begini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 bernama A, kemudian teman saya bernama B, bernama C, D, dan E. Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang desain batik Megamendung. Batik ini berasal dari daerah Solo. Asal-usulnya adalah seperti ini. Nah, kalian di sini menjelaskan asalnya berasal dari mana, kemudian biasanya dipakai untuk acara apa. Nah, kemudian anak yang B, anak yang kedua juga mempresentasikan batik yang sama. Misalnya melanjutkan cerita dari batik itu. Nah, setiap anak di kelompok 1 ini wajib mempresentasikan semuanya. Jadi kelima-limanya wajib ngomong di depan dan mempresentasikan dari mana asal-usul batik ini. Nah, kemudian setelah terekam semuanya kelima anak ini, minimal durasi videonya adalah 3 menit dan tidak ada maksimal. Tetapi karena ibu sudah beri tugas sebelumnya, yaitu setiap kelompok di dalam suatu kelas sudah ibu buatkan channel YouTube masing-masing di suatu kelas itu yang dihandle oleh 2 orang di kelas itu. Nanti silahkan kalian edit videonya dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima. Diedit videonya semenarik mungkin, sebagus mungkin, kemudian kalian upload di video di channel YouTube kelas kalian. Nah, nanti penilaiannya adalah individu. Jadi bagaimana cara kalian mempresentasikan video, bagaimana kejelasan kalimat kalian dalam menjelaskan asal-usul batik itu, kemudian bagaimana cara menampilkan presentasi di dalam kamera.
Nanti itu semua akan diakumulasi, akan menjadi sebuah nilai yang bagus ketika kalian dalam mempresentasikan kalimatnya jelas, kemudian menarik videonya, kemudian berhasil menciptakan suatu presentasi yang spektakuler. Karena di era teknologi yang sudah maju saat ini, kalian sudah bisa dibantu dengan berbagai macam sumber belajar. Tidak hanya buku, tidak hanya majalah, koran, tapi kalian sudah bisa berjelajah di seluruh dunia bagaimana cara mempresentasikan yang baik, bagaimana cara membuat video yang baik, dan bagaimana cara menampilkan presentasi ketika ada sebuah gambar seperti ini. Nanti kalian bisa menggunakan media apa saja untuk mencetak desain batiknya, bisa berupa kertas, bisa berupa apa saja, yang penting kalian bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana asal-usul batik ini berasal. Nah, ini adalah tugas PKWU yang pertama untuk kalian. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Nanti setelah akhir minggu di suatu kelas akan saya tampilkan di layar dan disaksikan oleh teman-teman semua di dalam kelas ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kita bisa melihat bagaimana proses mencari batik yang bagus, bagaimana cara ngomong yang bagus, bagaimana cara mempresentasikan yang bagus, dan bagaimana cara mengedit video yang bagus, dan bagaimana cara kalian tampil di dalam sebuah kamera. Nah, ini melatih mental kalian juga untuk ngomong di depan orang banyak. Jadi tidak harus selalu kalian menulis, tugasnya tidak harus kalian mencetak, tapi juga proses bagaimana kalian ngomong di depan, ngomong bagaimana presentasi itu didengarkan oleh teman-teman yang lain. Dan semoga ini merupakan awal yang bagus buat kalian untuk bisa lebih kreatif lagi dalam segala hal. Karena di era teknologi yang sudah maju saat ini, kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, di mana kita harus bisa menyesuaikan dengan iptek yang sudah ada, dengan media yang sudah disediakan. Nah, yang pertama, siapkan modal yang berupa handphone atau kamera yang bisa digunakan untuk merekam. Yang kedua, kalian bisa siapkan media berupa cetakan atau hasil print-printan media batik yang akan kalian presentasikan. Kemudian aplikasi untuk mencetak, aplikasi untuk menghasilkan video yang bagus. Kalian bisa gunakan KineMaster, InShoot, atau apapun itu. Kalian bisa cari caranya atau langkah-langkahnya di sumber-sumber belajar di YouTube juga bisa, di Google juga bisa. Ada banyak sekali media-media yang bisa kalian gunakan bagaimana caranya untuk mengedit video agar bisa tampil menarik semaksimal mungkin. Nah, dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.